Perkenalkan, nama saya Frans Nicholas Papahan, NPM 219510134. Di sini saya akan melakukan tes uji program dari judul skripsi saya, yaitu analisis dan implementasi keamanan jaringan menggunakan honeypot Cori. Di sini saya akan melakukan serangkaian uji coba serangan terhadap port 22 default sebelum saya konfigurasi menjadi server jebakan Cori, atau lebih tepatnya di sini saya melakukan uji coba serangan terhadap port SSH22 sebelum saya mengimplementasikan honeypot Cori ke dalamnya. Di sini saya menggunakan 3 metode serangan, yaitu yang pertama port scanning dengan Nmap, yang kedua brute force SSH dengan Metasploit, dan distributed denial of service atau DDoS menggunakan DOI. Pada pengujian yang pertama, di sini saya melakukan serangan port scanning menggunakan Nmap yang bertujuan untuk mencari port-port mana saja yang terbuka, dan jika ada port yang terbuka, maka port tersebut sangat rentan terhadap serangan. Di sini saya menggunakan aplikasi Nmap, lalu masukkan IP dari VPS yang akan diserang, kemudian scan. Di sini terlihat serangan port scanning berhasil, dan dapat kita lihat bahwa Open SSH 22 port SSH 22 terbuka. Port SSH ini belum saya konfigurasi menjadi server jebakan, dan ini sangat rentan. Port SSH 22 sangat rentan terhadap serangan-serangan terhadap SSH pada VPS. Selanjutnya saya melakukan pengujian serangan brute force. Serangan brute force ini bertujuan untuk mencari kombinasi user dan password pada server. Di sini saya menggunakan tools Metasploit. Untuk menjalankan brute force SSH menggunakan Metasploit dapat dilakukan dengan perintah use auxiliary /scanner /ssh/ssh login. Untuk menggunakan aturan-aturan yang akan dipakai pada host SSH dapat diketikkan dengan perintah show option. Di sini terdapat beberapa aturan-aturan yang bisa kita pakai untuk melaksanakan serangan brute force. Di sini saya menggunakan aturan close. Kemudian saya memasukkan IP server yang akan diserang. Kemudian set user file. Dalam user file ini saya menyiapkan sebuah file txt. Di dalam file txt tersebut terdapat beberapa user yang memungkinkan untuk masuk ke dalam server. Sini saya simpan di folder desktop yang ada pada Kali Linux dengan nama username.txt.
Juga saya akan memasukkan aturan pass file. Juga untuk aturan pass file ini saya menyiapkan file txt berbentuk txt yang di dalamnya terdapat beberapa kombinasi password yang memungkinkan untuk masuk ke dalam server. Saya simpan dalam folder desktop dengan nama password.txt. Kemudian set verbose dan juga set stop on sukses. Lalu jalankan dengan perintah run. Di sini brute force Metasploit melalui serangan brute force akan mencari kombinasi-kombinasi password yang memungkinkan untuk masuk ke dalam server. Hasil dari serangan brute force melalui tools Metasploit menemukan bahwa user root dengan password Vcom UMI 240500 memungkinkan untuk masuk ke dalam server port SSH. Di sini juga dapat kita lihat pada CPU VPS sangat tidak signifikan. Ini terjadi karena serangan brute force yang sedang berlangsung. Kemudian saya akan melakukan serangan Distributed Denial of Service atau DDoS menggunakan aplikasi Loic. Di sini DDoS yang saya terapkan adalah serangan jenis TCP flooding, yaitu membanjiri TCP. Serangan ini diarahkan khusus kepada protokol TCP, yang mana tujuannya untuk membanjiri target dengan jumlah besar permintaan atau paket data TCP secara simultan dan menciptakan kondisi kelebihan beban yang dapat menyebabkan penurunan kerja pada server. Untuk menjalankan Loic, di sini saya menggunakan Kali Linux. Dapat dilakukan dengan perintah mono loic.exe lalu enter, maka aplikasi Loic akan muncul. Di sini saya akan memasukkan IP dari VPS yang akan saya serang. Kemudian pada port saya akan melakukan serangan pada port 22, yaitu port SSH dengan metode TCP. Kemudian log on, kemudian I'm charging my laser. Di sini proses TCP flooding sedang berjalan dan dapat kita lihat pada bagian ini sudah berjalan request download pada port server SSH. Pada saat terjadi serangan DDoS, dapat kita lihat pada performa CPU VPS mengalami peningkatan secara signifikan selama terjadinya serangan DDoS. Pada saat serangan berlangsung, dapat kita lihat penggunaan CPU VPS meningkat sebesar 67,2%. Peningkatan ini mencerminkan dampak langsung dari serangan DDoS terhadap sumber daya komputasi sistem. Dan maka inilah alasannya kenapa diperlukan tools seperti Honeypot untuk mendeteksi
dan mengalihkan serangan dari server utama. Di sini saya akan melakukan uji coba serangan menggunakan honeypot Cori. Sebelum saya melakukan uji coba serangan, di sini saya mengkonfigurasi port SSH VPS Vcom. Di sini saya memasukkan perintah v dan mengubah port SSH default dari VPS. Di mana port SSH VPS saya buat berjalan di port 222222 dan nantinya port 22 default akan menjadi server jebakan bagi honeypot Cori. Saya akan melakukan uji coba serangan dengan menggunakan 3 metode serangan, yaitu port scanning menggunakan Nmap, brute force menggunakan Metasploit, dan distributed denial of service menggunakan Loic. Untuk memulai uji coba serangan, pertama saya akan masuk ke dalam akun Cori dengan perintah sudo su Cori, kemudian masuk ke folder Cori dengan perintah cd, kemudian start Cori dengan perintah bin Cori start. Berikut adalah tampilan Cori jika sudah berjalan. Dan di sini jika Cori sudah berjalan, otomatis nanti port 22 akan berjalan sebagai server jebakan. Kemudian saya akan melakukan uji coba serangan port scanning menggunakan Nmap. Di sini saya ketikkan IP address dari VPS, kemudian scanning. Tujuan dari port scanning ini adalah untuk melihat port-port mana saja yang terbuka, di mana port yang terbuka akan menjadi sasaran penyerang untuk menyerang server pada VPS. Di sini proses port scanning sedang berjalan. Di sini serangan port scanning sudah berhasil, di mana penyerang akan tertarik menyerang port 22 dikarenakan dalam penyerangan port scanning tersebut dapat kita lihat port 22 sedang terbuka. Padahal port 22 tersebut sudah dikonfigurasi menjadi server jebakan bagi honeypot Cori. Ketika terjadi serangan port scanning, Cori akan merekam serangan tersebut dalam sebuah file logging. Untuk memunculkan file logging, dapat dimasukkan dengan perintah telminf var/log/cori/cori.log. Di sini tampak sudah terjadi sebuah serangan. Di sini tercatat ada new connection yang baru, dan itu merupakan serangan port scanning yang sudah berhasil. Dalam file log ini, honeypot Cori berhasil mendeteksi serangan pada port 22. Port 22 tersebut merupakan port jebakan bagi honeypot Cori. Setelah melakukan uji coba serangan port scanning, di mana pada hasil serangan uji coba port scanning tersebut port SSH22 terbuka. Kemudian saya akan melangkah lebih lanjut dengan meluncurkan serangan brute force SSH menggunakan tools Metasploit yang saya jalankan di sistem operasi Kali Linux. Untuk menjalankan serangan brute force SSH,
dapat dijalankan dengan perintah use auxiliary /scanner /ssh login. Kemudian kita akan memunculkan beberapa opsi yang akan kita pakai untuk melancarkan serangan brute force SSH. Sini saya akan mengatur beberapa rules yang akan saya pakai untuk melakukan serangan brute force. Yang pertama, saya akan mengatur rows dan memasukkan IP dari VPS. Kemudian juga saya akan mengatur verbose kemudian atur set user file. Di sini dalam user file ini saya sudah menyiapkan berupa file berbentuk txt dengan nama username txt. Di sini saya di dalam username txt saya memasukkan beberapa kombinasi user pada port SSH. Yang saya simpan dalam folder desktop. Kemudian juga saya akan mengatur passfile. Untuk mengatur passfile ini juga saya sudah menyiapkan berupa file txt. Di dalam file txt tersebut berisikan beberapa kombinasi serangan yang memungkinkan untuk masuk sebagai root pada port SSH. Di sini saya juga menyimpannya dalam folder desktop dengan nama password.txt. Kemudian saya akan mengatur juga aturan set stop on success, di mana jika sudah ditemukan kombinasi user dan password, maka serangan akan otomatis berhenti. Kemudian jalankan serangan brute force. Di sini serangan brute force akan melakukan semua kombinasi user dan password yang memungkinkan untuk masuk pada user di port SSH. Di sini terdapat beberapa user dan juga password yang memungkinkan untuk masuk. Dari hasil serangan brute force ditemukan ada 2 user yang memungkinkan untuk masuk pada port SSH. Yang pertama itu user root dengan password vcom, dan juga user vcom dengan password method, di mana user dan password tersebut sudah dikonfigurasi menjadi server jebakan Cori. Di saat terjadinya serangan brute force, honeypot Cori melalui file logging akan mencatat dan mendeteksi ada yang berusaha mengakses server pada honeypot Cori. Dapat kita lihat pada file logging Cori. Sini sudah tercatat serangan brute force
Sini terdapat login attempt. Pada saat pengujian brute force SSH juga ditemukan bahwa performa dari CPU VPS tidak terpengaruh. Ini membuktikan bahwa Cori berhasil mendeteksi serangan brute force pada port SSH dan menjebak penyerang pada server jebakan yang palsu. Setelah melakukan uji coba serangan brute force SSH, di sini saya akan melakukan uji coba serangan distributed denial of service menggunakan aplikasi Loic. Di sini saya akan melakukan serangan DDoS TCP flooding. Di sini saya akan membanjiri lalu lintas TCP menggunakan aplikasi Loic. Aplikasi Loic dapat dijalankan dengan perintah monoloic.x. Kemudian di sini saya akan memasukkan IP dari VPS yang akan diserang. Kemudian pada port masukkan port 22 dan pilih metodenya TCP. Kemudian klik perintah Amat Charging Mah Laser. Selama pengujian DDoS ini berlangsung menggunakan serangan TCP flooding dengan aplikasi Loic, Cori pada lognya akan mencatat semua secara rinci serangan-serangan DDoS yang telah berjalan. Dapat kita lihat selama berlangsungnya serangan DDoS, dapat kita lihat pada performa CPU VPS tercatat sangat tidak signifikan naik dan turun pada grafik performa CPU-nya. Hal ini dapat diatribusikan kepada kinerja dari honeypot Cori yang aktif bekerja selama serangan berlangsung. Di sini, Cori mampu menanggapi dan mengelola serangan dengan efektif tanpa mengakibatkan lonjakan pemakaian sumber daya yang berlebihan. Sekianlah dari hasil tes program saya. Terima kasih.